Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kita sekarang belajar materi baru ya. Kalau kemarin terakhir kita belajar tentang mengetik 10 jari, ini masih jadi satu rangkaian sebenarnya dengan mengetik 10 jari. Nanti kita akan belajar menggunakan perangkat lunak pengolah kata ya. Jadi kalau kemarin kita belajar teknik mengetiknya, sekarang kita belajar bagaimana menggunakan perangkat lunaknya, gitu ya. Nah, perangkat lunak yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Word versi 2013 ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kalian punya versi Word yang lain, ya silakan dipakai saja untuk latihan ya. Karena pada dasarnya semuanya hampir sama, hanya nanti berbeda di bagian antar mukanya saja ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena nanti saya akan menjelaskan banyak materi ya, mulai dari membuat dokumennya, kemudian editing teks sederhana, membuat tabel, menambahkan gambar, menekan margins dan ukuran kertas ya, menyimpan, membuka sampai nanti menutup dokumen tersebut ya. Oke, langsung aja kita ke materinya. Ini dia. Oke, langkah pertama untuk menggunakan Microsoft Word jelas bagaimana cara kita mengaktifkan software tersebut ya, atau program perangkat lunak tersebut. Cara yang pertama, jika di dalam desktop kalian sudah tersedia shortcutnya seperti ini, kalian hanya cukup melakukan double klik atau klik 2 kali pada icon tersebut ya. Jadi seperti ini. Nah, ya. Atau cara yang kedua, kalian bisa masuk ke Windows button ya, di sini, atau Start button. Kalian klik. Kebetulan Windows yang saya pakai adalah Windows 10, jadi mungkin nanti kalau yang pakai Windows versi lain ya sedikit berbeda juga tampilannya ya. Kita cari Microsoft Office ya. Microsoft Office. Nah, ya kita klik, kita pilih Word ya. Nah, seperti ini. Atau cara yang lain, kalian bisa klik search box ya, atau kotak pencarian. Di sini kita tulis Word. Nah, nanti akan muncul, tinggal kalian klik open atau klik bagian ikonnya ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian begitu programnya aktif, nanti akan ditampilkan beberapa template dari Microsoft itu sendiri ya. Macam-macam, silakan nanti kalian bisa explore sendiri ya. Untuk kali ini yang akan saya gunakan adalah blank document ya, agar kita bisa belajar dari awal bagaimana caranya menggunakan Microsoft Word dari nol ya. Nah, bagian kertas berwarna putih ini adalah dokumen, tempat kalian nanti akan melakukan editing teks atau penulisan teks ya. Misalkan di sini saya akan membuat sebuah teks seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan coba melakukan editing teks sederhana. Kita mulai dari bagaimana caranya merubah jenis hurufnya ya. Kita blok bagian yang ingin kita rubah hurufnya. Misalkan saya hanya ingin judulnya saja yang berubah, maka saya blok di bagian judulnya, kemudian kita ganti jenis fontnya ya. Nah ya, seperti ini. Misalkan saya mau pakai yang ini misalnya. Oh jangan, yang tipis saja biar nanti bisa saya tunjukkan cara menambahkan teks tebal seperti apa begitu ya. Misalkan ini saja ya. Nah, kemudian untuk isinya saya gunakan teks yang lain, misalkan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan atau kita ubah
besar hurufnya ya. Misalkan di judul kita jadikan 14 dan di isi kita jadikan 12. Nah, seperti ini ya. Kemudian di judul kita berikan bold ya, atau teks tebal seperti ini. Kemudian italic, teks miring, dan underline atau garis bawah. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita juga ingin menambahkan warna fontnya ya. Kita ganti warna fontnya, misalkan jadi warna hijau. Nah, seperti ini ya. Ini adalah editing teks sederhana. Kalian bisa lakukan di sini ya. Ada yang lain, misalkan kalian ingin menambahkan efek-efek ya, seperti ini ya. Nah, silakan boleh ya. Nih, macam-macam ya. Silakan boleh. Nanti kalian coba sendiri di rumah ya. Kemudian sekarang kita akan coba melakukan penyuntingan atau editing pada paragrafnya ya. Yang pertama kita atur alignmentnya. Jadi alignment itu adalah batas rata kiri dari teks yang kalian tulis ya. Jadi rata kirinya ya. Nah, pada Microsoft Word disediakan 4 jenis alignment, antara lain ada alignment left secara default nanti, atau secara tanpa pengaturan ya. Nanti akan secara otomatis terpilih yang align left seperti ini tampilannya ya. Kemudian ada center, nanti akan berada di tengah, kurang lebih seperti ini ya. Ini saya blok dulu coba. Nah, tengah seperti ini. Jadi nanti rata kanan kirinya berada di tengah seperti ini ya. Kemudian align right nanti akan menjorok ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang justify akan rata kanan dan kiri. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian perhatikan, ini sebelum diberikan justify ya, jadi batasnya itu ya tidak rata ya. Tapi kalau kita berikan justify maka akan menjadi rata seperti ini ya. Kemudian selanjutnya setelah memberikan alignment, kita coba berikan line spacing. Jadi line spacing fungsinya adalah untuk mengatur jarak antar baris ya. Jadi kan di sini ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ada 10 baris ya. Secara default ya, tanpa kita memberikan pengaturan khusus, maka jarak antar barisnya adalah sekitar 1 ya. 1. Nah, kalau kita rubah maka kita tinggal klik, kemudian kita pilih 1,5, 1,5, 2, 2,5 atau 3, atau nanti kalian mau memilih sendiri, misalkan dijadikan 5 ya. Nah, seperti ini. Nah, maka akan berjarak 5 antar baris ya. Tapi di sini biar lebih rapi saya ingin menambahkan hanya atau cukup 1,5 ya, seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat paragrafnya di bagian awal menjadi menjorok ke dalam ya, seperti paragraf pada umumnya. Nah, untuk membuat format seperti itu yang kalian perlukan adalah ruler ya, di sini ya. Kalau belum aktif, kalian bisa masuk ke view, kemudian kalian centang atau kalian checklist bagian rulernya. Nah, nanti di bagian ruler akan ada indentasi ya. Jadi ini tanda ini dan ini ya. Ini namanya indentasi. Terdiri dari 4 jenis indentasi. Yang pertama di bagian atas ada yang namanya first line indent ya. Fungsinya untuk apa? Adalah fungsinya untuk mengatur kedalaman first line atau baris pertama dari paragraf yang kalian buat. Misalkan seperti ini ya. Kita blok aja dulu biar nanti yang bagian ini tidak mengikuti yang bagian atas ya. Kita tarik ke 1 ya. Nah, jadi nanti akan menjorok seperti ini. Yang lainnya tidak akan ikut terdorong ke dalam ya. Karena hanya first line-nya saja yang kita buat menjorok ke dalam ya. 1 di sini adalah 1 cm ya, jadi satuannya adalah cm. Kemudian
bagian yang kedua adalah hanging indent yang tengah ini ya, bukan yang bawah tapi yang tengah ya. Hanging indent adalah atau digunakan untuk mengatur baris awal setelah teks pertama selesai diketik ya. Misalkan bagian ini, bagian untuk ini adalah teks yang ditulis setelah bagian awalnya selesai gitu kan. Jadi kan kalau kita perhatikan di baris yang awal ini hanya sampai siap ya. Artinya kata-kata setelah siap akan dimulai berdasarkan pengaturan hanging di sini, gitu ya. Misalkan di sini kata untuk dan alternatif nanti akan mengikuti bagian hangingnya. Coba kita tarik ya. Kita tarik ke depan dulu, coba ke -1 ya. Nah, jadi nanti akan maju seperti ini. Atau kita bikin mundur, misalkan ke 2 cm. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi titik awal dari penulisan setelah baris pertama akan mengikuti hanging indentnya ya. Kita kembalikan ke posisi semula ya. Nah seperti ini, itu adalah fungsi dari hanging indent. Sekarang fungsi selanjutnya adalah left indent. Nah left indent ini adalah untuk mengatur titik awal dari keseluruhan teks bagian kiri ya. Jadi termasuk hangingnya dan termasuk first line-nya ya. Kita coba tarik ke depan, maka hanging dan first line-nya akan mengikuti ya, seperti ini. Atau tarik ke belakang, maka first line dan hangingnya juga akan mengikuti ya, seperti ini ya. Kemudian yang keempat ada right indent. Fungsinya hampir sama dengan left indent. Bedanya right indent digunakan untuk mengatur batas tulis sebelah kanan ya. Kalau kita tarik seperti ini ya. Nah. Oke, seperti itu, jelas ya. Kemudian kita akan coba menambahkan numbering. Cara menambahkan numbering, kalian bisa blok bagian atau teks yang ingin kalian beri penomoran ya. Kemudian kalian pilih numbering di sini ya. Saya sarankan klik tanda panahnya agar kalian dapat memilih format penomoran yang kalian inginkan ya. Ada yang berupa angka, ada yang berupa huruf, ada yang berupa Romawi. Silahkan kalian pilih. Di sini saya ingin menambahkan yang angka dengan akhiran tanda kurung. Seperti ini ya. Nanti kalau kita tambahkan numbering, maka secara otomatis akan menjorok ke dalam ya. Nah, seandainya kita ingin merubah format defaultnya, kita bisa memanfaatkan indentasinya. First line kita bisa gunakan untuk mengatur jarak atau penempatan angkanya atau nomornya di sini ya. Kita tarik misalkan seperti ini. Teksnya nggak akan ikut karena teksnya itu nanti akan diatur di dalam hangingnya. Ya, kita tarik misalkan seperti ini. Gitu ya. Jadi kalau kalian ingin mengatur angkanya, kalian tarik yang first line-nya. Kalau kalian ingin mengatur teksnya, kalian tarik yang hangingnya. Nah, gitu ya. Seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan coba menambahkan balet ya. Balet itu seperti penomoran atau numbering, cuma berupa simbol seperti ini ya. Nah, misalkan saya ingin simbol yang checklist. Nah, sama ya, kalau kita ingin mengatur jarak angka dan teksnya, kita tarik aja bagian first line dan hangingnya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, itu adalah contoh editing sederhana pada teks. Sekarang saya akan ajarkan caranya menambahkan tabel pada dokumen ya. Kalian bisa masuk ke insert, kemudian di sini ada tabel ya. Nah, kalian klik tanda panahnya di sini. Ada 6 ya, kurang lebih ada 6, tapi di sini saya akan ajarkan hanya 2 saja karena berkaitan dengan durasi ya. Yang pertama adalah insert tabel. Jadi
kalian hanya menentukan berapa banyaknya berapa banyaknya baris dan kolom yang ingin kalian buat ya. Baris itu adalah kotak yang mendatar. Ini adalah baris 1 ya. Ini baris 2, baris 3, baris 4 dan seterusnya sampai baris ke-8 ya. Kemudian kolom itu yang ke bawah ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 5 seterusnya sampai 10 ya. Nah, misalkan di sini saya ingin membuat 5 kolom dan 6 baris. Bagaimana caranya? Kita tentukan kolomnya dulu ya. 5. Berarti kita pilih 5 kolom 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Kemudian barisnya adalah 6. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini adalah tampilan dari 5 kolom ya dan 6 baris. Ini cara pertama menggunakan instant insert table ya. Cara yang kedua yang ingin saya tunjukkan adalah menggunakan insert table box ya. Jadi kalian klik di bagian ini ya. Nanti akan muncul insert table box. Nah, kalian tinggal tulis berapa kolom yang kalian inginkan dan berapa baris yang kalian inginkan. Jadi contohnya kan 5 kolom 6 baris ya. Ya tinggal ditulis 5 dan 6. Oke. Nah, kalau sudah, ini adalah tampilan atau hasilnya. Kalian bisa mempercantiknya dengan menambahkan desain. Di sini sudah disediakan berbagai macam desain ya. Kalian tinggal pilih. Misalkan saya ingin memilih yang warna biru laut seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kalian menginginkan jarak antar selnya ini berbeda, kalian bisa tarik di bagian move table kolomnya ya, di sini ya. Kita tarik move table kolom. Nah, misalkan kita perkecil atau kita perbesar ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti tinggal diisi teksnya apa. Misalkan di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Itu adalah cara menambahkan tabel. Sekarang cara menambahkan gambar seperti apa? Sama ya, kita klik insert, kemudian klik pictures, kemudian pilih gambarnya, misalkan gambarnya ini ya. Nah, kalau terlalu besar tinggal kalian perkecil saja. Nah, kemudian kalian bisa beri efek, misalkan efeknya ini ya, efek oval ya, atau efek bayangan seperti ini ya. Silakan kalian kreasikan sendiri ya. Untuk bagian insert yang lain bisa kalian coba sendiri. Ada shapes ya, menambahkan bentuk-bentuk, kemudian ada chart, menambahkan grafik, dan smart art menambahkan bagan ya. Kemudian ada hyperlink menambahkan link, kemudian ada word art menambahkan teks bergaya ya. Ini silakan kalian coba sendiri. Mohon maaf tidak saya tunjukkan karena durasi waktu ya. Karena saya yakin kalau terlalu panjang ya kasihan kuota kalian gitu kan. Termasuk terlalu lama melihat layar handphone ya, khawatirnya malah mengganggu kesehatan kalian gitu ya. Jadi saya sampaikan yang menurut saya penting-penting saja. Yang lainnya penting, cuma ya lagi terbatas waktu ya. Tapi ini nanti yang akan kalian gunakan pada latihan selanjutnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, setelah kita belajar menambahkan gambar, sekarang kita belajar menentukan margins ya, atau batas kertas dan ukuran kertasnya. Kalian bisa masuk ke page layout. Di sini ada margin ya. Kalian bisa pilih marginnya yang mana, atau kalau kalian ingin menentukan sendiri marginnya, kalian bisa masuk ke custom margin. Nah, silakan ditentukan. Misalkan topnya atau bagian atasnya 2 cm, bagian kirinya 2 cm, bagian bawahnya 3 cm, dan bagian kanannya 3 cm. Misalkan seperti ini ya. Yang perlu kalian perhatikan, satuannya juga harus ditulis ya. Kalau tidak ditulis nanti bisa berubah ke inci, begitu ya. Silahkan ditulis, kemudian kalian klik OK. Nah,
Ya, kalau kalian perhatikan maka akan berubah ya. Di sini 2, di sini 2, di sini 3, dan di bawah juga 3. Gitu ya. Kemudian ukuran kertas kalian bisa masuk ke size di sini ya. Size kalian pilih. Kemudian kalian ingin kertas ukuran berapa? Apakah A4, apakah A6, A5, amplop, legal, atau A3 ya. Atau F4 ya. Di sini kalau F4 tulisannya adalah 8,5 kali 13 in. Nah, seperti ini ya. Oke. Itu adalah cara menambahkan tabel, margin, kemudian tadi juga ada gambar dan ukuran kertas. Sekarang kita akan coba menyimpannya. Cara menyimpannya kalian bisa pakai logo atau icon save ya yang ada di Quick Tools ya. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa masuk ke file, kemudian klik save atau save as. Bedanya apa? Kalau save adalah dokumen yang baru kalian simpan. Jadi seperti yang saya lakukan tadi, saya baru menuliskan dokumen baru, masih kosong awalnya, kalian ketik isinya, kalian ingin menyimpan ya pilihlah save. Tapi kalau kalian kemudian melakukan editing ulang dan kalian ingin memberikan nama yang berbeda, jadi nanti filenya ganda ya. Misalkan contoh kasusnya, kalian buat 2 surat untuk 2 orang yang berbeda ya, isinya sama hanya berbeda di nama ya. Yang pertama untuk misalkan Asep, yang kedua untuk misalkan Jono gitu ya. Berarti kalian save yang pertama, simpan yang pertama menggunakan save, kemudian nanti kalian ganti dokumennya dengan nama Jono. Nah, dokumen Jono ini jangan kalian klik save lagi, tapi yang kalian klik adalah save as ya. Jadi fungsi save as adalah untuk menyimpan dokumen setelah diedit jika kita ingin memberikan nama yang lain pada dokumen tersebut gitu ya. Jadi nanti begitu kita klik save as, kita punya 2 dokumen. Pertama dokumennya Asep dan dokumennya Jono. Tapi kalau tadi kalian kliknya save, berarti cuma punya 1 dokumen, yaitu dokumennya Jono. Kenapa? Karena dokumennya Asep sudah ditimpa dengan dokumennya Jono gitu ya, karena kalian pilihnya save gitu ya. Ya, semoga kalian bisa memahami bedanya save dan save as. Nah, karena ini dokumen baru, kita klik save ya. Kemudian kita arahkan mau disimpan kemana. Misalkan di sini saya mau simpan ke desktop saja ya. Kemudian kita beri nama, misalkan contoh penulisan gitu aja ya. Nah, kita klik save. Nah, nanti hasilnya akan muncul di depan sini ya. Nah, ini ya. Lalu bagaimana caranya menutup dokumen ini? Kalian bisa masuk ke tombol close yang tanda silang ini ya, atau ke file kemudian pilih close. Silakan mana yang lebih cepat dan lebih mudah menurut kalian ya. Kita tutup ya. Cara membukanya bagaimana? Cara membukanya, kalau kalian klik tanda close di sini ya, akan menutup filenya. Cara membukanya kalian tinggal double klik di bagian filenya tadi ya. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang kalian lakukan tadi adalah dengan tombol close seperti ini hanya akan menutup dokumennya saja, tapi tidak menutup program atau aplikasinya. Nah, kalau kalian ingin menampilkan atau membuka dokumen yang sudah kalian tulis tadi, kalian bisa masuk ke file lagi, kemudian pilih open, kemudian nanti arahkan ke dokumennya ya. Kalau kalian baru menulis dokumennya, berarti otomatis akan berada di bagian paling atas di recent dokumen ya, ini berarti ya. Kalau kalian menyimpannya di dokumen tertentu, kalian bisa masuk ke komputer, kemudian arahkan tadi tadi kalian menyimpannya di mana ya. Kalau tadi kan kita menyimpan di desktop ya, kemudian kita pilih filenya. Nah, seperti ini gitu ya. Saya harap penjelasan saya bisa dimengerti, kalian bisa paham dengan cepat cara menggunakan Microsoft Word. Silahkan yang punya aplikasinya bisa gunakan di rumah ya. Mungkin sekian saja karena khawatir terlalu panjang ya.
Semoga bermanfaat, bisa membantu kalian dalam belajar, terutama yang mungkin masih kurang familiar dengan komputer atau laptop ya. Silahkan disimak videonya, dipelajari. Kalau ada kesempatan bisa dipraktekkan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.